Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Hadi dari PIA semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu berpikir. Langsung saja kita ke pembahasan. Berpikir adalah suatu proses dinamis di mana setiap individu itu bertindak aktif dalam menghadapi hal-hal yang bersifat abstrak. Dalam proses berpikir, individu membuat hubungan antara objek yang menjadi pokok permasalahan dengan bagian-bagian pengetahuan yang sudah dimilikinya. Bagian dari pengetahuan adalah segala sesuatu yang sudah diperolehnya dalam wujud pengertian-pengertian. Selanjutnya ada proses berpikir. Proses berpikir ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pembentukan pengertian. Jadi pembentukan pengertian ini dibentuk melalui 4 tingkat. Yang pertama, analisis ciri sejumlah objek yang sejenis. Kemudian yang kedua, membandingkan ciri-ciri tersebut untuk ditemukan ciri-ciri yang sama dan selalu ada serta yang hakiki. Kemudian yang ketiga, mengabstraksikan, yaitu menyisihkan, membuang ciri-ciri yang tidak hakiki dan menangkap ciri-ciri yang hakiki gitu. Kemudian yang keempat, pembentukan pengertian. Jadi yang kedua adalah pembentukan pendapat. Pembentukan pendapat yakni meletakkan hubungan antara dua buah pengertian atau lebih. Pendapat yang dinyatakan dalam bahasa tersebut kalimat yang terdiri dari pokok kalimat atau subjek, sebutan dan predikat. Kemudian ada 3 macam pendapat. Yang pertama yaitu pendapat afirmatif atau pendapat positif. Pendapat yang mengiyakan yang serta tegas menyatakan keadaan sesuatu. Misalnya, si Ani itu rajin, si Wawan itu pandai gitu. Kemudian yang kedua yaitu pendapat negatif. Pendapat yang secara tegas juga menerangkan tentang tidak adanya sesuatu sifat pada suatu hal. Misalnya, si Wawan tidak bodoh, si Ani tidak malas gitu. Kemudian yang ketiga, pendapat modalitas. Maksudnya keterbelakangan gitu. Jadi pendapat yang menerangkan keterbelakangan atau kemungkinan sesuatu sifat pada suatu hal. Misalnya pada hari ini mungkin hujan gitu. Itu pendapat modalitas. Kemudian yang ketiga, penarikan kesimpulan atau pembentukan keputusan. Terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu keputusan induktif. Jadi keputusan induktif, keputusan yang diambil dari pendapat-pendapat khusus menuju ke suatu pendapat umum. Contohnya, itu tembaga, besi, perak dipanaskan memuai. Jadi semua logam dipanaskan memuai. Itu keputusan induktif. Kemudian yang kedua, keputusan deduktif. Keputusan yang ditarik dari hal umum ke khusus. Misalnya, semua logam dipanaskan memuai. Besi adalah logam, jadi besi dipanaskan memuai. Itu keputusan deduktif. Kemudian yang ketiga yaitu keputusan analogis. Keputusan analogis ini merupakan keputusan diperoleh dengan jalan membandingkan atau menyesuaikan dengan pendapat-pendapat khusus yang telah ada. Contoh, Toto anak pandai naik kelas, anak pandai naik kelas. Jadi
Wawan anak yang pandai itu tentu naik kelas. Itu merupakan keputusan analogis. Selanjutnya, tipe-tipe berpikir. Yang pertama, A. Berpikir reflektif. Berpikir reflektif adalah kemampuan individu di dalam menyeleksi pengetahuan yang pernah diperolehnya yang relevan dengan tujuan pemecahan masalah serta memanfaatkannya secara efektif di dalam memecahkan masalahnya. Kemudian apabila seorang individu ingin mencapai suatu tujuan, ia harus dapat memecahkan masalah-masalah yang menghambatnya. Apabila individu dapat menemukan cara-cara untuk mengatasi hambatan yang ada dan akhirnya dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka berarti individu sudah melakukan berpikir reflektif. Kemudian di dalam berpikir reflektif tidak semata-mata tergantung pada pengetahuan yang ada pada masing-masing individu, karena adanya perbedaan individual yang dapat memanfaatkan pengetahuannya untuk memecahkan masalah, ada yang tidak dapat. Kemudian langkah-langkah berpikir reflektif. Jadi yang pertama, individu merasakan adanya suatu problem atau masalah. Yang kedua yaitu individu mengerti problemnya dan dapat menegaskan permasalahannya. Yang ketiga, mengajukan kemungkinan pemecahannya, hipotesis. Kemudian keempat, mengumpulkan informasi-informasi untuk dianalisis. Kelima, mengambil kesimpulan, hipotesis diterima atau tidaknya. Dan yang terakhir, yang keenam, mengadakan generalisasi. Kemudian yang B ada berpikir kreatif. Dalam berpikir kreatif, orang berusaha mencetuskan ide-ide atau kreasi atau berusaha menimbulkan inspirasi. Kemudian berpikir kreatif ini meliputi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan atau pengumpulan bahan. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap inkubasi. Kemudian yang ketiga tahap insigens. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.